Air China 981, have they cleared you into the ramp? Roger, ramp to ramp Air China 981. Okay, they have cleared you into the ramp. Air China 981, Kennedy ground. 981, go ahead. Have you been cleared into the ramp? Hai Gen Z, generasi aviasi. Menjadi bagian dari penerbangan atau yang biasa disebut dengan aviasi tidak hanya terpaku bekerja sebagai pilot dan pramugari, melainkan kamu bisa menjadi air traffic controller yang mengatur lalu lintas di udara. Penasaran dong gimana sih keseruan belajar menjadi air traffic controller? Yuk kita simak testimoni para taruna-taruni ATC di Indonesia Aviation School. Check it out! My name is Ben Alus Nakime. I'm from Papua. I was born on 23rd August 1992. This is my 3 years in Unjuri. It's about D3, and then I continued to EIS, Indonesian Aviation School. It's ATC, Air Traffic Controller. This is my aim when I was in Salius. I want to be a pilot. This is my dream, but due to my family background and my background, I decided to choose the ATC as my career in the future. I came here and I found out that this is one of the job, and this is a guarantee, and this is one of this highly salary job in the world. So I'm really choose this job to inspire other kids in Papua also, not in Papua also, but other part of the neighbors country like Pacific, Papua New Guinea, Solomon, Fiji, Vanuatu, some neighbors that they can come and use this ADC. Not from, many black people, they choosing other course rather than ADC. But now I can say that ADC is one of the good job that. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emiliano Isak Raja Galing Butar. Umur saya 21 tahun. Pendidikan terakhir saya tuh D3 Manajemen Informatika, dan kegiatan saya saat ini menjadi siswa calon Air Traffic Control di Sekolah Indonesia Aviation School. Saya memilih profesi sebagai ATC karena pertama saya ingin mengenal dunia penerbangan lebih dalam lagi, dan yang saya lihat tuh pekerjaan penerbangan yang banyak lapangan kerjanya yaitu air traffic control, makanya saya memilih ini dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar, makanya saya tertarik untuk masuk dalam profesi air traffic control. Halo, perkenalkan nama saya Vika Wayutami, umur saya 21 tahun, saya lulusan dari Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma, dan saya sekarang lagi menjalani short course di Indonesia Aviation School yang berlokasi ada di Gedung Granadi. Lalu saya memilih profesi ATC sebagai yang saya tempuh saat ini karena menurut saya ATC itu bidang pekerjaannya luas, dan juga ATC itu saya memiliki bakat dalam bidang communication atau public speaking. Jadi saya merasa saya ingin mencoba menjalani proses air traffic controller seperti itu. Hai, perkenalkan nama aku Salsa, umur aku 21 tahun, lulusan dari D3 Manajemen Informatika Universitas Surya Dharma. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan di Indonesia Aviation School sebagai Junior Air Traffic Controller. Alasan aku memilih untuk menjadi Air Traffic Controller ini, awalnya aku sedang menonton drama Korea yang judulnya The Captain. Di situ dia menampilkan bagaimana Air Traffic Controller dan juga pilot. Dan lama-kelamaan karena aku sering nonton drakor, aku menjadi tertarik untuk mencari jurusan tersebut. Halo guys, perkenalkan nama saya Alexander Sagala, biasa dipanggil Alex. Umur saya 22 tahun, pendidikan terakhir saya Manajemen Informatika di Unsurya Dharma. Kegiatan saya saat ini, saya sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar di IAS Indonesia Aviation School sebagai controller. Alasan saya memilih profesi ATC adalah ketika saya kecil dulu saya penasaran bagaimana manusia mengatur lalu lintas di udara, karena di darat sendiri mengatur lalu lintas itu ada polisi. Lalu bagaimana dengan di udara sendiri, saya mencari tahu dan kemudian saya tertarik untuk menjadi ATC. Halo sobat semuanya, perkenalkan nama saya Ilham Pratami Kurniawan, usia saya saat ini 22 tahun. Pendidikan terakhir saya adalah Diploma 3
Manajemen Informatika Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Kegiatan saat ini saya sedang melanjutkan short course dari diploma di Indonesia Aviation School. Alasan saya memilih profesi air traffic control tentunya sesuai dengan bidang saya, di mana saya adalah seorang lulusan dari SMK Penerbangan yang jurusan teknik. Kemudian saya tertarik dengan adanya tantangan dari instruktur saya bahwa air traffic control adalah mempunyai gengsi dan tanggung jawab yang besar dalam lingkup penerbangan. Hai, perkenalkan nama aku Vina, umur aku 20 tahun. Aku lulusan D3 Manajemen Informatika di Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Sekarang aku sedang melanjutkan pendidikan atau pelatihan Air Traffic Controller di Indonesia Aviation School. Alasan saya memilih ATC ini, yang pertama itu mungkin di tempat saya itu nggak ada yang namanya sekolah penerbangan, dan itu membuat aku tertarik untuk menjadi sekolah penerbangan. Dan mungkin nanti suatu saat kalau misalkan aku jadi ATC, bisa membawa keluarga, teman-teman untuk menjadi sekolah penerbangan atau menjadi ATC yang sekolahnya lebih baik lagi dan bukan sekolah yang seperti kita lihat yang lainnya, seperti itu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Nisa Roselina, umur saya sekarang 22 tahun. Latar belakang pendidikan saya D3 MI atau disebut Manajemen Informatika. Kegiatan saat ini saya sedang melakukan kegiatan praktikum lab traffic controller. Alasan saya memilih profesi ATC, saya waktu SMA saya mendapat arahan dari abang saya. Kebetulan abang saya ini lulusan dari teknik penerbangan di Unsur ya, dan alasan saya memilih profesi ini saya dapat arahan dari abang saya tersebut karena ATC itu kegiatan pekerjaannya lumayan bagus. Process in selection to become an ATC is very tough, but I make it through because of my medically fit and my physically, my opening and my encouragement and the motivation to other black people like me. And this is one of the job, it's highly salary job in the world. Required many young one like me in black and also the other part of Papua New Guinea and the world. If they want to get a job, this is one of the best I can say it. So I choose the EIS, Indonesian Aviation College in Jakarta, because its requirement is standard with the ICAO civil aviation standard. So I choose EIS in Indonesia, and I wanna encourage other black guys from Papua, other devils to come and join EIS Indonesia. Pengalaman saya dalam seleksi untuk menjadi calon air traffic control yaitu pertama saya melakukan tes tulis di Universitas Surya Dharma, dan setelah hasilnya lulus saya langsung diarahkan untuk tes psikotes di Pasar Baru, dan ada wawancaranya juga. Dan setelah itu saya diarahkan untuk melakukan medical check up di Balai Kesehatan Penerbangan Kemayoran. Yang terakhir saya diminta untuk wawancara kepada Pak Warne, Pak Aris, dan headmasternya Pak Budi. Lalu pengalaman dalam proses seleksi menjadi ATC sampai menjadi taruna ini yang saya sudah jalani itu, yang pertama ada tes dari Surya Dharma sendiri. Saya melakukan tes tertulis di Universitas Dirgantara Surya Dharma. Lalu setelah itu saya diterima. Setelah lolos dari tes tertulis, kami menjalani proses tes psikotes yang ada di Pasar Baru, dan di sana juga alhamdulillah saya lolos. Setelah dari Pasar Baru saya melakukan tes wawancara yang diadakan di daerah Pancoran. Saya bersama teman-teman saya yang lain menjalani proses wawancara dengan Pak Aris dan satu lagi oleh Pak One. Lalu setelah itu juga saya menjalani proses medical check up di daerah Kemayoran. Nah, di sana kami melakukan selama kurang lebih 2 hari. Setelah itu lolos juga, baru kami
bisa menjalani kegiatan belajar mengajar di Universitas Surya Dharma, dan itu berjalan kurang lebih 3 minggu. Pengalaman dalam proses seleksi menjadi air traffic controller sendiri di Indonesia Fashion School yang pertama kali dilakukan ada tes untuk ujian tulis di Universitas Surya Dharma, dan juga selanjutnya ada tes psikotes ke daerah Gambir, dan juga yang selanjutnya ada medical center itu sendiri di DGCA, dan yang terakhir ada interview yang lagi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama interview bahasa Inggris, interview yang kedua tentang matematika, dan yang terakhir interview internal. Pengalamannya kita menjalani beberapa tes. Tes pertama yaitu tes tertulis yang kita jalanin di Surya Dharma sendiri. Yang kedua, setelah lolos dari situ kita mengikuti tes psikolog yang berada di Pasar Baru. Selanjutnya kita mengikuti tes wawancara di IAS. Waktu itu IAS masih di Pancoran. Waktu itu yang wawancara saya sendiri ada Pak One, Pak Budi, sama Pak Aris. Kita diwawancarai di tes bahasa Inggris, tes hitung-hitungan, sama di tes tentang alasan kita kenapa menjadi ATC dan kenapa harus ikut ini. Saya dalam mengikuti proses seleksi menjadi seorang air traffic control sendiri, saya mempunyai cerita unik. Di sini ketika saya mengikuti tes potensi akademik, saya jauh dari Batam. Kemudian tes di sini sendiri, apapun saya lakukan saya sendiri, sehingga saya dinyatakan lolos untuk tes potensi akademik. Kemudian untuk tes selanjutnya saya tidak diberitahu, saya ditinggal selama 2 minggu. Saya 2 minggu tidak mengikuti kegiatan selanjutnya, yaitu tes psikologi di Pasar Baru. Selama saya konfirmasi ke kampus, kemudian dibantu dengan pihak IAS, saya dapat mengikuti kegiatan tes psikologi tersebut di Pasar Baru. Dan kemudian adanya wawancara, dan alhamdulillah lulus dan lanjut ke tahap selanjutnya. Pengalaman saya untuk menjadi ATC ini yang pertama itu sangat sulit. Karena awal pertama aku tes di Surya, yaitu D3 Manajemen Informatika. Dan ternyata pas udah tes kelulusan, dinyatakan lulus, ternyata 1 semester menjalani itu saya salah jurusan, dan jurusan saya itu bukan ATC tapi D3 Manajemen Informatika. Di saat itu saya berkoordinasi sama Bu Penny yang ada di Surya untuk berpindah jurusan di ATC, dan itu ternyata bisa. Dan saya melakukan seleksi tahap demi tahap, yaitu pertama psikotes, tes kesehatan, dan wawancara seperti itu. Itu selama 1 bulan mungkin ya. Pengalaman dalam proses seleksi saya pertama saya melakukan tes psikotes, kemudian saya tes kesehatan. Nah, tes kesehatan saya recheck juga di situ, ada recheck. Nah, kemudian saya tes wawancara. Pengalaman saya selama saya belajar di Indonesia Fashion School, yang menurut saya cukup menarik karena ketemu banyak teman baru, banyak hal-hal baru yang saya belajar juga. Kesan dan pesannya sangat baik semuanya, walaupun singkat, namun semuanya sangat berkesan karena di awal kami menjalani proses yang tidak mudah. Kami sangat sulit mengikuti kegiatan belajar mengajar di awal. Lalu setelah 2 minggu atau 3 minggu setelahnya baru kami menjalaninya dengan baik dan maksimal. Pengalaman aku setelah di Indonesia Fashion School ini banyak banget. Aku jadi lebih mengenal apa itu air traffic controller dan gimana caranya aku menjadi ATC yang baik menurut SOP-nya, gimana cara aku ngomong ke pilotnya. Saya suka karena kondisinya solid, tentunya buat teman-teman mungkin awalnya masih mau nggak mau, acuh nggak acuh, di sini kita dibentuk benar-benar solid, tanggung jawab, baik dari instruktur, ngebantu apa yang menjadi kendala kita saat ini. Pengalaman saya sekolah di IAS ini sangat seru, karena menurut saya, karena saya nggak pernah
lihat pesawat ataupun ngomong secara pilot gitu, dan itu sangat menarik. Dan pas di sekolahnya udah buka dan ternyata luar biasa, seru banget. Lumayan menarik Mbak, karena di sini saya awal-awal saya lumayan kagok ya, karena di sini lumayan sulit juga untuk pertama kalinya datang ke sini. Yang diajarkan oleh instruktur di situ lumayan keras waktu itu, tapi untuk sekarang udah lumayan lancar sama pendidikan DIAS ini, dan sebentar lagi kita akan melanjutkan OJT. Yeah, my hopes for the future and today is I want to be a good ADC air traffic controller, and also encourage more upcoming younger ones to be joined with me. And in the future, I want to see more other black guys to join the EIS. Indonesia Aviation College in Jakarta as air traffic controller is one of the highly and guaranteed job in the world. So I have more in the future. I hope more black students will come and join the school. Harapan kedepannya untuk profesi ATC, semoga Air Traffic Control Indonesia semakin jaya, maju, makmur, dan lembaganya Airnav Indonesia semoga dapat membuka lapangan kerja lebih banyak lagi. Semoga Airnav kedepannya bisa merekrut lebih banyak generasi dari lulusan Air Traffic Controller di seluruh pendidikan. Harapan untuk ATC selanjutnya di masa depan, aku pengen kalau misalkan Air Traffic Controller ini banyak dikenal, karena sebenarnya dari teman-teman aku sendiri yang sebelumnya banyak yang nggak tahu apa itu Air Traffic Controller. Jadi aku harap sih banyak yang tahu ATC ini apa, dan juga ATC sendiri pun dari Airnav-nya sendiri membuka lapangan banyak pekerjaan. Harapan saya untuk ATC, semoga ATC di Indonesia menjadi lebih banyak, yaitu berarti bandara di Indonesia semoga menjadi lebih banyak juga nantinya. Untuk perusahaan Airnav bisa bekerja sama dengan pihak lainnya untuk menjaga keselamatan penerbangan di Indonesia sampai saat ini. Jadi terus memajukan keselamatan penerbangan yang ada di Indonesia. Membuka lowongan untuk ATC-ATC-nya dan bisa lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang lainnya. Untuk kedepannya kan di ATC itu saya udah lihat ya, saya udah pernah datang ke sana, ke tempat saya sendiri, udah teknologinya sangat bagus. Harapan di sana ya semakin meningkat lagi teknologinya dan dapat memperlancar kegiatan pekerjaan di sana. Okay, my hope for future in EIS, Indonesian Aviation School, is better. It's getting bigger and better. So I hope maybe in the future I want to see more students from other country, not within Indonesia, but outside the other country to come and join this school. This is one of the very highly school, and every standard and every equipment and everything is standard of the ICAO, Indonesian Civil Aviation Organization standard of that. So I'm really proud that I want to see more students from other country, especially in the Pacific and our neighbors country, to come and join EIS in Jakarta. Harapan saya untuk IAS-nya semoga banyak calon taruna menjadi calon air traffic control. Harapan kedepannya untuk IAS, semoga nanti kedepannya IAS bisa mencetak lebih banyak generasi pemuda-pemuda untuk menjalani short course juga di Air Traffic Controller, dan semoga semuanya diperlancar dan dipermudah sampai lulus. Harapan kedepannya untuk Indonesia Aviation School, aku berharap banget kalau misalkan Indonesia Aviation School ini banyak dikenal sama teman-teman di luar sana dan instansi-instansi lainnya, dan juga Indonesia Aviation School ini bukan cuma banyak dikenal tapi juga harum namanya. Dan harapan saya untuk IAS, semoga IAS bisa lebih dikenal oleh banyak orang dan IAS dapat mencetak siswa-siswa baru yang menjadi ATC handal. Tetap mempertahankan hal baik dan menjaga hal yang lebih baik itu, dan bisa bersaing dalam SDM, baik dalam sekolah kedinasan yang negeri maupun yang swasta. Kita mampu baik sikap di dalam, luar, dan maupun internasional nantinya. Banyak dikenalin berbagai tempat dan bisa mengajak semua teman-teman dari luar kota, luar pulau itu bisa sekolah di sini. Depannya untuk IAS ya untuk membuka lowongan untuk mahasiswa agar
banyak yang terdaftar di sini. Nah, udah denger sendiri kan gimana sih pendapat mereka tentang Indonesia Aviation School? Tunggu apa lagi? Yuk langsung kepoin IG kita di @IndoAviSchool untuk keterangan lebih lanjut. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah!